Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semua. Nah, dalam video kali ini saya akan melanjutkan lagi proses penanaman pare di lahan, yaitu proses perawatan berupa proses pemangkasan. Nah, bisa teman-teman ketahui bahwa tanaman pare ini merupakan tanaman yang merambat, yang banyak menghasilkan sulur-sulur tunas air seperti ini contohnya ya. Nah, apabila ini dibiarkan, ini akan mempengaruhi dari kualitas buah yang dihasilkan. Bisa saja buah yang dihasilkan itu tidak terlalu besar dan bobotnya tidak terlalu berat. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit tips ya, teknik dari kami bagaimana cara proses pemangkasan atau proses pewiwilan pada tanaman buah pare. Apalagi tanaman buah pare kita sekarang ini rata-rata sudah menghasilkan buah seperti ini. Nah, biasanya ya sahabat tani, proses pemangkasan itu biasanya kita mulai dari bawah. Jadi apalagi proses penanaman yang saya lakukan ini dalam kondisi cuaca iklim musim hujan. Jadi usahakan pada bagian bawah tanaman pare kita ini tidak terlalu lembab ya, supaya nanti tidak mudah terinfeksi penyakit. Nah, di sini nanti kita akan memangkas termasuk daun yang masih sudah mulai tua seperti ini ya. Di sini teman-teman harus hati-hati dalam proses pemangkasan, karena apabila salah itu akan mengakibatkan salah pemotongan nantinya. Nah, kita mulai dari sisi sebelah sini. Nah, ini kita lihat dari percabangan bawah ini sudah menghasilkan bakalan buah. Nah, baiknya tunas ini kita lepas saja dulu ya. Nah, ini kita lihat sahabat tani. Nah, ini ada bakal buah di sini. Nah, sebaiknya supaya bakal buah ini cepat besar, tunas yang setelahnya ini kita potong saja seperti ini ya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi nanti nutrisi akan betul-betul fokus untuk membesarkan bakal buah ini. Jadi kalau tunas ini masih ada selanjutnya, nanti nutrisi akan hanya membesarkan sulur. Nah, ini berlaku juga pada tanaman yang lainnya. Nah, salah satunya ini kita lihat dulu tunasnya ya. Usahakan ya sahabat tani, tunas air itu dipangkas minimal dari bawah itu sampai 5 sulur saja ya, supaya nantinya tidak terjadi kelembaban tinggi. Jadi sulur-sulur di atas ini masih tetap kita pelihara, kita melihat saja kondisinya apakah sulur ini menghasilkan buah atau tidak. Nah, tinggal kita perhatikan saja nanti sulur-sulurnya apakah itu menghasilkan buah atau tidak. Nah, kalau tidak menghasilkan buah, lebih baik sahabat tani memangkasnya saja, supaya nanti akan menggantikan sulur-sulur buah yang produktif seperti itu. Jadi memang sering-sering harus kita pantau. Nah, contoh ini ya sahabat tani, bakal buah pare kita ini berada di batang utama seperti ini. Nah, biasanya di batang utama ini akan ada sulur seperti ini. Baiknya sulur ini kita lepas saja ya. Nah, seperti ini. Anda boleh menggunakan gunting atau memotongnya, supaya nanti nutrisi akan fokus untuk membesarkan buah seperti ini. Nah, untuk sulur lainnya kita biarkan dulu sambil kita mengamati setiap harinya. Nah, selanjutnya tunas percabangannya kita pangkas dulu sampai sulur kelima ke atas, supaya kondisi kelembabannya tidak terlalu tinggi. Nah, ini saya pangkas dulu semua ya. Nah, ini kita biarkan karena ada mengandung buah, bakal buah di sini. Nah, daun-daunnya juga ini sebaiknya pada bagian bawah itu kita lepas saja semua daun yang sudah mulai tua. Di sini teman-teman harus perhatikan, jangan salah memotong. Nah, ini tunas baru muncul lagi. Kita lepas saja pakai tangan yang mudah. Nah, bisa teman-teman lihat kelembabannya tidak terlalu tinggi. Jadi prinsip yang lainnya juga sama sebelum tanaman ini dewasa. Sebenarnya proses pemangkasan ini kita mulai sejak tanaman masih kecil seperti ini. Contoh ini kemarin saya sudah potong 1, 2, 3, 4. Biasanya sampai di sini. Nah, kita lepas saja dulu ini, supaya juga di awal pertumbuhan itu pertumbuhan pare lebih cepat. Kita potong sini. Nah, sampai di sini. Jadi batang utamanya itu kira-kira ketinggiannya lebih kurang 50 cm. Nah, ini seperti itu. Nah, oke ya sahabat tani, saya akan lanjutkan dulu proses pemangkasan.
Nah, ini kita pangkas saja dulu tunas airnya ini yang ke bawah. Guntingnya agak tumpul ya. Nah, kita pangkas ini hati-hati. Nah, ini juga kita lepas saja dulu. Nah, percabangan inilah nantinya yang kita fokuskan dulu, kita akan amati. Seperti di bakal buah ini sudah tidak ada percabangan. Nah, kita amati lagi yang lainnya. Nah, ini juga teman-teman bisa lihat bakal buah ini ada tunas ya, tunas air. Ya, baiknya kita potong saja ini supaya nanti nutrisi lebih fokus membesarkan buah. Ini juga kita lepas dulu ya. Nah, sama ini bakal buah ini di sininya ada tunas, kita lepas juga dulu. Jadi jangan teman-teman takut karena tanaman pare ini cepat sekali pertumbuhan tunasnya keluar. Kalaupun salah itu akan menggantikan nanti. Nah, ini juga. Nah, ini bisa teman-teman lihat buahnya. Nah, kita lihat ada tunas air di sini. Nah, ini kita potong saja ya sahabat tani. Mungkin itu ya sahabat tani semua teknik pemangkasan dari penanaman buah pare, dan langkah selanjutnya kita akan menyemprotkan pupuk buah supaya bakal buah pare kita ini cepat besar dan cepat panen, dan nantinya juga akan menghasilkan kualitas bunga yang banyak sehingga tanaman pare kita ini dapat berumur panjang dan panennya sampai berkali-kali. Nah, untuk pemupukan di sini nanti saya akan hanya menggunakan bahan pupuk organik cair. Sini saya sudah siapkan, yaitu bahan pupuk kandungan ZK Plus, yaitu dengan kandungan kalium yang sangat tinggi, yang mana penggunaan bahan-bahan organik pada saat kondisi di musim hujan itu dari pengalaman kami itu mutlak kita lakukan, karena dapat melindungi tanaman kita dari tingkat pH tanah yang turun drastis pada saat terkena air hujan. Nah, dengan penggunaan pupuk organik itu dapat menetralkan pH tanah. Baik sahabat tani semua, nah inilah hasil proses pemangkasan tanaman pare kita, dan bisa kita lihat buah-buah semakin membesar ya, dan saatnya bisa kita lakukan proses pemanenan tanaman pare kita ini. Yang ini masih mau besar. Kita pantau kondisi buahnya setelah beberapa hari yang saya lakukan proses pemangkasan pada tanaman buah pare ini. Buah juga semakin melebat mulai dari bawah. Nah, ini kita lihat buahnya ya, panjangnya bisa sampai 25 sampai 30 cm. Nah, ini sudah bisa kita panen ya sahabat tani, dan teman-teman bisa lihat buahnya begitu sehat dan mulus karena kita menggunakan pemupukan secara organik. Nah, ini bakal buah yang sudah mulai keluar lagi ya. Ini sudah bisa kita panen buah-buahnya semua sampai di sini. Ini kita lihat begitu sehat. Jadi sangat baik sekali kalau kita panen dalam kondisi muda seperti ini ya. Ini paling senang disukai konsumen. Nah, ini buahnya akan kita panen hari ini. Nah, ini oke, saya panen dulu yang sudah bisa panen. Nah, contoh ini buahnya. Nah, ini di atasnya semakin lebat buahnya sampai ke atas. Ini. Jadi nanti akan memenuhi rambatan ini. Jadi buah puncak itu nanti kita harapkan pada rambatan yang sudah kita siapkan di atas ini. Jadi nanti buah-buah pare akan banyak bergantungan di sini. Jadi ini yang pada sisi samping sini merupakan buah pertama pada tanaman buah pare. Oke. Nah, ini bakal. Nah, baik sahabat tani, nanti saya akan memberikan lagi pada video selanjutnya bagaimana cara mengendalikan busuk buah ya akibat serangan lalat buah pada tanaman pare. Jadi nanti di sini kita akan memasangkan perangkat lalat buah, kemudian penyemprotan insektisida nabati. Nah, insektisida nabati apakah yang kita gunakan, nantikan pada video selanjutnya. Oke, saya lakukan dulu proses pemanenan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita panen ini kalau sudah panen puncak nantinya pare ini bisa dipanen 2 sampai 3 hari sekali.
sahabat tani, mungkin ini sedikit informasi yang bisa kami sampaikan. Nantikan pada bagian part selanjutnya. Kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan, silakan berkomentar di bawah video atau hubungi call center kami di bawah ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.